Ketika kita berbicara tentang pemimpin masa depan, tentunya kita perlu berbicara tentang visi misi mereka, terutama di bagian hukum, korupsi, dan juga pelayanan publik. Mari kita bahas. Hai, di video ini saya akan membahas tentang visi misi calon presiden dan wakil presiden, mengenai visi tentang hukum, korupsi, dan juga pelayanan publik. Perkenalkan, saya Muhammad Satyo, NPM 2211643, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan. Di tahun 2024 merupakan tahun yang penting bagi rakyat Indonesia, karena kita akan memilih pemimpin yang akan membawa negara kita ke arah yang lebih baik. Salah satu isu yang menarik bagi masyarakat ialah hukum, korupsi, dan juga pelayanan publik. Kira-kira bagaimana para paslon menawarkan solusi melalui visi misi mereka terhadap tiga bahasan tersebut. Di video ini saya akan membahas visi misi mereka. Langsung saja ke paslon yang pertama, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ribuan milenial, generasi Z yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan, dan bahkan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak, kita harus lakukan perubahan. Misi dari pasangan nomor urut 1 ini yang membahas tentang hukum, korupsi, dan pelayanan publik ada di misi yang ke-8 dengan judul Memulihkan Kualitas Demokrasi, Menguatkan Hukum dan HAM, Memberantas Korupsi Tanpa Tebang Pilih, serta menyelenggarakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat. Berikut adalah rangkuman isinya. Memperbaiki substansi ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Menghadirkan kepastian hukum yang tidak mendiskriminasi dan mencegah aparat penegak hukum dijadikan alat politik. Memastikan penegakan hukum berjalan secara manusiawi dan keadilan melalui fungsi kontrol yang ketat kepada aparat penegak hukum. Mempercepat reformasi hukum di 4 area prioritas, yaitu peradilan dengan menegakkan hukum agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan perundang-undangan. Memperkuat kesadaran hukum masyarakat demi mewujudkan budaya hukum yang kokoh. Memberikan bantuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin, kelompok rentan, dan WNI yang tinggal di luar negeri. Penguatan kualitas manusia bidang hukum dengan memperbaiki proses rekrutmen staf, lelang jabatan, serta promosi terhadap aparat penegak hukum meliputi Polri, Kejaksaan, dan lembaga kehakiman, dengan mengedepankan transparansi dan juga meritokrasi. Mewajibkan aparat penegak hukum untuk melaporkan harta dan kekayaan pejabat negara secara periodik dengan standar pelaporan yang akuntabel. Memperbaiki kesejahteraan aparat penegak hukum dengan mengukur kinerja yang objektif. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap aparat penegak hukum tersebut di lingkungan keadilan. Mengembalikan peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang independen, tidak tebang pilih, dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya. Menegakkan pengesahan
mendorong pengesahan RUU perampasan aset sebagai upaya pemiskinan yang nyata dan bertanggung jawab bagi para pelaku korupsi. Menerapkan proses meritokrasi dari proses seleksi masuk hingga promosi jabatan sebagai fondasi dari penyelenggaraan sistem pemerintah di Indonesia yang berbasis kebijakan. Mempercepat transformasi digital dalam menyelenggarakan negara melalui penerapan e-planning, e-budgeting, e-procurement, dan e-reporting serta melalui program Open Government Indonesia. Selanjutnya paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran, kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan. Dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Misi Prabowo Gibran mengenai hukum, pelayanan publik dan korupsi dapat dilihat di buku visi misi dan program kerja yang mereka susun pada bagian 17 program prioritas nomor 3, nomor 4, dan nomor 7 yang berisi reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Perlu upaya meminimalisir sistem politik uang serta meningkatkan kesetaraan dan hubungan dalam akses politik. Kesamaan hak setiap orang di mata hukum dan kepastian penegakan hukum merupakan salah satu prasyarat stabilitas ekonomi dan demokrasi. Birokrasi yang efisien, profesional, dan berintegritas merupakan penunjang yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Digitalisasi dengan satu data terpadu dipastikan akan sangat membantu efisiensi dan kesatuan pengelolaan serta pembinaan karir. Pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi seimbang antara pencegahan dan penindakan perlu secara terstruktur dilakukan. Pemberantasan korupsi seimbang menitik beratkan kepada menghilangkan keuntungan para pelaku sekaligus mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara. Bila kebijakan ini dapat dilakukan dengan seksama, maka akan diberikan manfaat ekonomi yang merata dan efisien, tambahan pembiayaan pemerintahan, serta mempercepat kemajuan negara. Selanjutnya, menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, meningkatkan BPJS Kesehatan, dan menyediakan obat untuk masyarakat. Lalu pasangan yang terakhir yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kebaikan kalau governance terjadi, maka yang ada di Kalimantan kami temukan masyarakat Dayak, mereka suku-suku yang ada, libatkan dong kami agar kami bisa mendapatkan akses yang sama. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih, pemerintahannya bisa akomodatif, dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan. Misi yang berkaitan dengan hukum, korupsi, dan pelayanan publik ada di misi ke-7, yaitu mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional. Yang rangkuman isinya sebagai berikut. Menjamin demokrasi yang substantif, mempercepat dukungan teknologi informasi dan penguatan KPK bersama dengan Polri, meningkatkan kesejahteraan bagi aparat penegak hukum, dan menyediakan insentif untuk meningkatkan kinerja, mengesahkan RUU perampasan aset, 1 desa 1 puskesmas, wajib belajar 12 tahun gratis, 1 keluarga miskin 1 sarjana. Berikut adalah beberapa pendapat para ahli mengenai visi misi para paslon.
dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Milda Istiqomah, mengatakan terlalu normatif, belum menyentuh akar persoalan, dan tidak ada terobosan baru yang ditawarkan kepada pemilih. Juga masih sangat menggantungkan nasib bangsa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan seolah-olah mengerdilkan lembaga hukum lainnya. Katanya dalam diskusi Paramadya Demokrasi Forum. Sekian pemaparan dari saya, sampai jumpa lain waktu. Bye.